Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video ini saya mau bahas lagi Jombingo. Oke, Jombingo ya. Banyak sekali ya yang request ke saya minta bahas Jombingo ini, Jombingo, Jombingo, Jombingo ya, Jombingo. Banyak yang DM minta saya bahas lagi Jombingo, ada info terbaru ya. Ujung-ujungnya para membernya yang ngasih info ya. Mungkin membernya yang sudah mulai gimana-gimana gitu ya. Karena ya semakin ke sini semakin apa ya? Semakin sulit gitu. Oke, di sini ada pengumuman, to the point sajalah ya. Di sini ada pengumuman. Mungkin ada efeknya juga ya. Video saya yang sebelumnya yang membahas Presiden Direktur Jombingo bernama Martin W. James. Mungkin itu ya. Aduh, itu kan udah jelas ya videonya. Wajahnya juga mirip seperti ini nih. Ih, kok nggak ada ya? Ih, nggak ada. Oke, coba lagi. Nah, ini sama kan? Sama ya. Aduh, iya sama, mirip ya. Oke lah, jangan bilang sama teman-teman, mirip gitu. Di sini pengumuman pertemuan pengguna dan Departemen Hukum Jombingo pada tanggal 17 Juni pukul 16.00. Oke, jam 4 sore ya. Departemen Hukum mengadakan pertemuan resmi di Indonesia. Departemen Hukum dan para pengacara menghadiri pertemuan tersebut dan memberikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, perusahaan selalu terbuka dan menerima kritik untuk belajar dan bangkit dari kesalahan. Namun, perusahaan tidak akan mentolerir atau membenarkan serangan jahat serta eksploitasi yang dilakukan oleh siapapun demi ketenaran, kekayaan, dan keuntungan. Oke, maksudnya blogger, youtuber yang membahas Jomingo gitu ya. Ketenaran, dari dulu saya, kalau saya gitu ya, nggak tahu kalau youtuber lain. Kalau konten kreator lain nggak tahu. Kalau ketenaran, dibilang tenar, enggak ya. Dibilang nggak tenar ya, ya agak tenar juga sih gitu. Tapi kalau saya tenarnya itu di kalangan investasi bodong, Ponzi. Leader Ponzi pasti tahu sama channel saya ini. Pemain Ponzi pasti tahu, korban investasi bodong pasti tahu, gitu ya. Tapi kalau yang mungkin jarang melihat gitu ya di YouTube, mungkin kalau teman-teman yang jarang nyari informasi di YouTube tentang aplikasi penghasil uang, investasi-investasi bodong, ya, misal teman-teman nggak pernah ikut investasi, mau yang legal, mau yang ilegal, bodong ya. Mungkin teman-teman sukanya cuma video mukbang aja gitu, video mukbang ya teman-teman mungkin kemungkinan besar ya nggak tahu dengan channel saya gitu. Kalau kekayaan ya relatif lah ya, nggak boleh bocorin kekayaan kecuali kalau mau jadi anggota dewan atau apalah gitu, jadi pejabat itu harus melaporkan kekayaan. Cukup kantor pajak saja yang tahu. Kalau kekayaan saya nggak tahu, kalau yang lainnya kreator lain khususnya yang mengedukasi tentang investasi, bahayanya investasi, skema ponzi. Keuntungan kalau saya nggak untung-untung amat gitu ya, nggak untung-untung amat gitu, paling apa ya, ratusan ribu atau apa sih ya dari YouTube ini gitu. Saya nggak pernah bahas investasi bodong lalu membernya diarahkan ke investasi legal misal yang saya jalankan, nggak pernah ya. Untuk ke apa, untuk ke untuk keuntungan ya, ya cuma buat ngopi doang gitu. Ya, coba aja lah kalian bikin channel YouTube dari nol sampai punya subscriber puluhan gitu ya, ya silahkan. Silahkan. Kalau ada yang mikir, wah lu youtuber lu dapat keuntungan, ya makanya silahkan bikin channel. Silahkan bikin channel ya, silahkan bikin channel. Channel edukatif, channel edukasi itu peminatnya sedikit gitu. Kalau yang mampir ke saya mungkin dia lagi nyari informasi dari aplikasi-aplikasi, bukan hanya Jomingo gitu ya, bukan hanya Jomingo. Dari aplikasi lain misal FEC, Medisa, ya, Esel Group, Redford, Aldi Mama Palsu dulu, terus Santon Capital, pakai AI dulu gitu. Jadi saya tuh nggak pernah nyari-nyari penonton gitu ya. Tapi ya penonton datang sendiri gitu. Meskipun ya dibilang untung ya enggak juga sih gitu ya. Orang saya punya cicilan banyak juga, kalau saya untung kaya raya dari YouTube saya ini enggak juga gitu ya. Nomor dua, urusan hukum. Perusahaan bersama tim pengacara dengan tegas membela reputasi perusahaan dan melakukan segalanya untuk melindungi hak-hak utama dan kepentingan agen kami serta para pengguna. Saya tuh ingat pengumuman kayak gini, ingat dulu Redford ketika channel-channel yang membongkarnya, membongkar Ponzi Redford, keteteran tuh si Redfordnya bikin pengumuman ya kayak gitu. Tapi ya pengumuman hanyalah pengumuman gitu. Terus nomor tiga, Departemen Hukum Perusahaan dan tim pengacara telah menyiapkan landasan untuk penuntutan dan kemudian akan mengambil semua cara hukum untuk secara tegas memerangi tindakan ilegal sampai akhir.
Kalau untuk memerangi tindakan ilegal, setuju banget. Setuju banget. Apalagi investasi-investasi bodong gitu ya. Yang ilegal, bodong itu kan ilegal. Ya setuju banget tuh. Tapi kalau ini penuntutan kepada siapa? Gitu ya. Orang nggak akan bicara, misal ke Roy Sakti ya. Pak Roy Sakti nggak akan bicara seenak jidatnya gitu ya. Kan saya, Ko Roy Sakti, dan konten kreator yang Mbak Minggu itu bukan, apa, mohon maaf ya, apa ya istilahnya, mainnya itu bukan di kebun gitu, atau di mana lah gitu, bukan di goa gitu kan, bukan cuma itu gitu. Terus sebagai anggota perusahaan untuk wilayah Asia Pasifik, Bapak Martin, waduh Bapak ya sekarang namanya, oh lagi di Indonesia. Bapak Martin hadir untuk mengklarifikasi serta berkomunikasi dengan para core agent melalui sesi tanya jawab untuk menjawab pertanyaan dan isu-isu terkini mengenai perusahaan. Oke, di pengumumannya itu diundang nggak Kemenperin, misal Kementerian Perindustrian, ini kan industri ya, e-commerce ya, jual beli gitu ya, beli produk barang itu kan industri juga masuknya ya. Terus Kemendag diundang nggak gitu, ini kan berkaitan dengan perdagangan juga, e-commerce gitu, harusnya diundang lah, apa, lembaga-lembaga tertinggi yang berkaitan dengan usahanya gitu, harusnya diundang sih gitu. Ketua, Menteri Perdagangan, misal Menteri Perindustrian, harusnya sih diundang gitu ya, menurut saya. Terus selanjutnya, sebagai seorang investor atau pengusaha yang telah lama dan berpengalaman, Mister tadi Bapak ya di atas ini nggak konsisten sih ya. Di atas itu Bapak Martin. Nah sekarang sebagai seorang investor atau pengusaha yang telah lama dan berpengalaman, Mister Martin W. James ya, Martin W. James sering diundang untuk berpartisipasi dan dalam berbagai forum investasi dan acara bisnis serta menjadi pembicara dalam berbagai konferensi. Maksudnya gimana? Maksudnya contohnya seperti ini. Maksudnya seperti itu. Oh, itu kan cuma mirip, Bang. Oh iya, mirip ya. Cuma mirip wajahnya. Terus poin yang kedua, Mister Martin menyangkal keterlibatannya dalam organisasi penipuan atau scam gitu ya. Oke. Ya semua orang punya hak untuk menyangkal gitu ya. Departemen Audit Internal dan Departemen Hukum Kantor Pusat telah mendiskusikan dan memutuskan untuk memberhentikan sementara kegiatan Mister Martin dari semua posisi di wilayah Asia Pasifik. Loh, kok gitu? Kok diberhentikan ya? Tadi kan menyangkal. Itu bukan ya. Tidak pernah terlibat di organisasi scam atau penipuan. Tapi kok ini malah diberhentikan ya? Diberhentikan sementara. Oh ya, sementara. Kegiatan Mister Martin dari semua posisi di wilayah Asia Pasifik hingga penyelidikan dan pemberitahuan oleh kantor pusat selesai untuk mencegah orang-orang tertentu yang bertindak menghasut sentimen publik dan mendapatkan exposure dari kejadian ini. Diberhentikan ya? Aduh, kok diberhentikan, Mister? Pertanyaannya, siapa yang memberhentikan? Mister Martin kan presiden direktur ya, kalau nggak salah nih, kalau salah ya koreksi di komentar ya. Kalau salah, saya salah sebut gelar Mister Martin ini, koreksi aja. Setahu saya ya, kalau nggak salah, Mister Martin itu presiden direktur eh, mana? Asia Pasifik. Domingo Asia Pasifik ya. Fostering social relationships, our platform facilitates users in Oke, memberhentikan sementara kegiatan Mister Martin dari semua posisi di wilayah Asia Pasifik. Oke. Nah, Mister Martin itu presidirnya, presiden direktur. Pertanyaannya, siapa yang memberhentikan seorang presidir levelnya Asia Pasifik loh? Asia Pasifik. Nggak cuma di Indonesia ya dia diberhentikannya. Tapi Asia Pasifik. Asia Pasifik itu banyak negara ya. Apakah mungkin banyak negara di luar sana eh, mendadak pakai VPN ke server Indonesia? Nggak juga kali ya. Pertanyaan siapa yang memberhentikan gitu? Apakah oleh membernya? Wah keren banget membernya bisa memberhentikan presiden direktur ya. Tapi menurut informasi ya, yang sering diposting sama Pak Roy Sakti, yang apalah gitu, PT Bingobi yang namanya Bapak Suwandi. Bapak Suwandi itu yang mana gitu ya. Penasaran, Bingobi Indonesia tuh. Bingo Indonesia itu atas nama yang daftar apalah, di pendaftaran apanya gitu ya. Lupa saya. Cek aja di Instagram Pak Roy Sakti. Itu namanya Pak Suwandi. Aduh, bingung saya. Pak Suwandinya yang mana? Ditanya ke member-membernya nggak tahu, nggak kenal. Cuma kenal Bapak Bule Martin doang gitu ya. Selain itu departemen, oke lah skip ya. Terlalu panjang sini. Nah, di sini di postingan Pak Roy Sakti ya. Oke, captionnya menyangkal tapi diberhentikan. Bener juga ya. Sependapat saya. Menyangkal tapi diberhentikan. Harusnya kan kalau menyangkal nih, wah, enggak, itu bukan wajah saya, misal kata Mr. Martin. Harusnya didukung dong sama Jomingo. Meskipun
Nggak jelas sih siapa yang memberhentikannya. Mungkin ada jabatan yang lebih tinggi dari presiden direktur Martin W. James itu. Nah pertanyaannya siapa gitu, gitu ya. Ini memberhentikan presiden direktur kok kayak nyopot karyawan yang ketahuan nyolong. Iya juga ya. Mode panik ini mah. Fun fact, kejanggalan Jomingo yang heran di Jomblo Melongo ya kalau kata Pak Roy. Jomblo Melongo ini nggak pernah muncul ke permukaan. Direktur PT Bingobi. Oh iya benar. Direktur PT Bingobi Digital Kreasi yang bernama Suwandi. Nah siapa Mister Suwandi itu atau Bapak Suwandi itu nggak pernah muncul. Gue tanyain semua membernya aja nggak ada yang kenal. Yang tahu. Emang begitu ya? Yang nggak tahu juga Pak Roy. Tanya aja ke membernya ya. Tapi membernya udah bilang sih. Banyak membernya ya siapa Pak Suwandi nggak tahu. Loh kok nggak tahu kan? Itu main Jombingo, PT Bingobi Digital Kreasi. Sebetulnya saya punya bahan lagi ya, ada informasi dari beberapa membernya gitu ya, yang berkaitan dengan Jombingo ini, khususnya yang withdrawal. Katanya udah pending tuh, di reject gitu. Kayak lagu Jenita Janet ya, di reject aja kalau mau WD masal. Oke lah, tapi di video selanjutnya aja. Tanggung ini saya punya bahan Jombingo ya, tapi saya nggak tenar-tenar ya bahas Ponzi itu, nggak tenar-tenar, nggak kaya-kaya, nggak dibilang untung ya, cuma beli Jisamsu doang atau gudang garam doang. Oke, nanti saya bahas lagi satu kali lagi, ada testimoni dari beberapa membernya ya, dari membernya lah, salah satu atau beberapa membernya yang kemarin melakukan WD tapi di reject ya. Dia itu kayaknya leadernya tapi dia berhenti otomatis, banyak bawahan di bawahnya. Kalau leadernya aja berhenti kan bawahnya pasti ikut berhenti gitu. Dan ketika berhenti ya nggak berhenti begitu saja kan, kan masih ada aset di dalamnya. Ya ketika kalian memutuskan untuk berhenti, ya contohnya dari aplikasi-aplikasi lain juga ya, termasuk Jomingo, ya kalian WD dulu aset kalian, gitu. Baru berhenti, aman itu. Tapi apakah bisa semua membernya yang ada di Indonesia WD all? Saya ragu. Oke lah, kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.